Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengawali dengan pembahasan singkat mengenai PSAK 2, laporan arus kas. Laporan arus kas. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Manfaat laporan arus kas. Pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro demand deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Arus kas juga tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas atau setara kas. Penyajian laporan arus kas. 1. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kedua, penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Ketiga, suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya. Pendanaan dan operasi. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Selanjutnya adalah pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Kedua, metode tidak langsung. Laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasil atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian, yang pertama, arus kas investasi. Aktivitas investasi ini adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kedua, arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan itu.
Selanjutnya, laporan arus kas atas dasar neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi atau pembayaran rekening giro dana pelanggan dikelola entitas asosiasi. Kedua, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat, atau transaksi kredit nasabah, pembelian dalam dan penjumlahan investasi, pinjaman jangka pendek. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah tujuan PSAK laporan arus kas memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Atau yang kedua, metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan singkat PSAK 2 laporan arus kas. Selanjutnya akan diteruskan untuk pembahasan singkat dari PSAK 3 dan PSAK 4. Saya akan membahas mengenai PSAK 3 atau laporan keuangan interim. Apa sih laporan keuangan interim itu? Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang berisi baik laporan keuangan lengkap maupun laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek dari 1 tahun buku penuh. Isi laporan keuangan interim. Entitas diperbolehkan memilih menyusun laporan keuangan interim. Informasi lebih sedikit dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan. Pertimbangan harus tepat waktu, biaya, pengulangan informasi. Informasi lebih sedikit dibanding laporan tahunan. Laporan keuangan interim dapat disajikan. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, laporan keuangan ringkas. Komponen minimal laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif dalam laporan terpisah atau digabung. Pemutakhiran yang tidak signifikan terhadap catatan atas laporan keuangan tahunan terkini tidak perlu dibuat.
Informasi yang material dan tidak diungkapkan di bagian manapun dalam laporan keuangan interim diungkapkan. Kepatuhan terhadap SAK harus diungkapkan. Keputusan materialitas pengakuan dan pengungkapan didasarkan pada data untuk periode interim. Kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan tahunan diterapkan dalam laporan keuangan interim, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah tanggal laporan. Pendapatan musiman, berulang, atau berkala dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim, jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun keuangan dapat diantisipasi atau ditangguhkan jika hal tersebut tepat untuk penyajian. Pengungkapan perubahan estimasi. PSAK 3 penyesuaian. Pengungkapan berikut diberikan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim pada beberapa laporan lainnya seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan dengan persyaratan yang sama seperti laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses atas informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan yang sama dan waktu yang sama, maka laporan keuangan interim tersebut tidak lengkap. Kesimpulan dari video ini adalah suatu entitas perlu menyajikan laporan interim karena laporan interim bertujuan untuk menyajikan informasi yang tepat waktu yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan interim menyediakan pemutakhiran laporan keuangan tahunan lengkap yang terakhir. Laporan interim berfokus pada aktivitas, peristiwa, dan kondisi baru agar tidak mengulangi informasi yang telah dilaporkan sebelumnya. Demikian video kali ini. Di sini saya akan membahas tentang PSAK 4, yaitu laporan keuangan tersendiri. Pengertian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk, yaitu investor yang memiliki pengendalian atas entitas anak, yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Entitas induk, yaitu investor yang mempunyai pengendalian atas entitas anak. Entitas induk tidak boleh menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum. Ketentuan laporan keuangan tersendiri. Ketentuannya yaitu hanya untuk entitas terkonsolidasi. Penyajiannya yaitu ada dua. Yang pertama adalah investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya atau ekuitas. Yang kedua, dividen diakui saat ditetapkan. Pengungkapan sebagai bagian dari informasi tambahan. Laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari: yang pertama, laporan posisi keuangan; yang kedua, laporan laba rugi komprehensif; yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas; yang keempat adalah laporan arus kas. Penyusunan laporan keuangan tersendiri.
Laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK yang berlaku kecuali yang diatur dalam ketentuan khusus. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada yang pertama adalah biaya perolehan, yang kedua adalah sesuai dengan PSAK instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga adalah menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 15 yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK 58 yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak memiliki dividen ditetapkan. Dividen diakui dalam laba rugi kecuali jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas, maka dividen tersebut diakui sebagai pengurangan jumlah tercatat investasi. Pada PSAK 4 mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pernyataan ini ditetapkan pada entitas induk yang menyajikan laporan keuangan tersendiri dalam mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk, yaitu investor yang memiliki pengendalian atas entitas anak yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK 55 instrumen keuangan, yaitu pengakuan dan pengukuran. Jika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka entitas induk tersebut mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada yang pertama adalah biaya perolehan, yang kedua adalah sesuai PSAK 55 yaitu instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang ketiga adalah menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan pada PSAK 15 yaitu investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan dicatat sesuai dengan PSAK 58 yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Pengukuran investasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 55 tidak berubah dalam keadaan yang demikian. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.